Di sini kami akan menjelaskan sejarah kontemporer dunia, salah satunya adalah Uni Soviet. Uni Soviet adalah negara pertama yang menyusun gagasan Karl Marx untuk menciptakan masyarakat komunis, di mana dalam tujuannya untuk masyarakat yang lebih setara, tanpa ada kasta dan juga tanpa ada kepemilikan pribadi. Sebelum Uni Soviet menjadi sebuah negara, Rusia dikuasai oleh sebuah kekaisaran besar yang dipimpin oleh dinasti Romanov yang sudah berdiri sejak abad ke-18 hingga abad ke-20. Namun kekuasaan Rusia runtuh setelah terjadi revolusi terbesar dalam sejarah Rusia. Revolusi yaitu revolusi yang terjadi pada 28 Oktober 1917 yang dipimpin oleh Lenin. Tsar Nicholas II adalah kaisar terakhir Rusia, digulingkan oleh Partai Bolshevik yang didukung mayoritas kaum proletar karena telah menciptakan kesengsaraan dan kesenjangan hidup kaum buruh dan elit. Lenin 30 Desember 1922 membentuk federasi yang bernama Uni Soviet dan beranggotakan 15 negara bagian. Joseph Stalin adalah tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet untuk dunia. Dia menjadi kepala negara Uni Soviet sejak pertengahan era 1920-an. Ketika Stalin naik ke panggung kekuasaan, ia menerapkan pengawasan total atas perekonomian Uni Soviet dengan mengendalikan aktivitas industri dan membangun sistem pertanian kolektif. Kebijakan ini mengalami kegagalan sehingga banyak rakyat yang mati kelaparan. Stalin juga mengendalikan kehidupan politik dan sosial orang-orang yang menentang kebijakannya akan dikirim ke kamp kerja paksa dan dieksekusi. Pasca Perang Dunia II, Stalin juga berusaha membangun ekonomi Uni Soviet yang hancur dengan kebijakan lamanya, membangun industri berat dan militer serta menindas Di era Nikita Khrushchev. Setelah kematian Joseph Stalin pada tahun 1953, Nikita Khrushchev terpilih menggantikan Stalin melalui Kongres ke-20 Partai Komunis pada tahun 1956. Ia mengubah kebijakan politik kejam yang diterapkan Stalin. Ia menerapkan kebijakan politik yang disebut dengan destalinisasi. Kebijakan ini bertujuan melenyapkan segala hal dan berbau Stalin dari kehidupan politik Uni Soviet, baik kebijakan maupun pengikut Stalin. Doktrin Marxisme Leninisme yang dikembangkan Stalin ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan sosial politik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Khrushchev juga mencoba untuk meredakan ketegangan hubungan dengan Barat yang mencetuskan gagasan yang menyimpang dari ajaran Karl Marx dan kebijakan Stalin, diantaranya mengemukakan bahwa perang dapat dihindari dan bukan tak terelakkan. Kedua, membuka kemungkinan hidup berdampingan. Meski demikian, konflik Barat masih ada karena di era inilah terjadi kompetensi ruang angkasa dan senjata nuklir dengan Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, mulai berkembangnya polisentrisme, yaitu pusat komunis tidak hanya terbatas pada satu tempat. Akhirnya, Khrushchev diturunkan dari jabatannya setelah krisis misil Kuba. Era Leonid Brezhnev. Pada 1970, Brezhnev resmi menjadi pemimpin tunggal Uni Soviet. Di era ini, Uni Soviet dan negara anggota Pakta Warsawa menginvasi Cekoslowakia guna mencegah meluasnya reformasi musim semi Praha. Sementara itu, pengawasan politiknya terhadap masyarakat semakin diperkuat. Ketegangan dengan Amerika Serikat membuat Brezhnev memprioritaskan kebijakan dalam hal pembangunan angkatan bersenjata. Era ini juga dikenal dengan era
masa stagnasi. Pasalnya, pengaturan ekonomi yang ketat serta birokrasi Soviet yang kaku menghalangi inovasi dan pembaruan dalam segala bidang. Dalam bidang politik luar negeri, Brezhnev memulai politik detente atau Prancis relaksasi dengan Barat. Tujuannya meredakan ketegangan dengan Barat. Meski demikian, Brezhnev tetap mencoba mengembangkan pengaruh Uni Soviet dengan menyokong salah satu pihak yang mendukung komunisme, sosialisme, atau anti-Barat dalam berbagai konflik dalam perang saudara di berbagai negara. Sementara itu, pada 1980, Perang Soviet-Afghanistan pecah. Dalam perang ini, Amerika Serikat mendukung para mujahidin Afghanistan untuk berperang melawan Uni Soviet. Perang ini juga yang mengakhiri kebijakan detente Uni Soviet. Pada 1982, Brezhnev wafat dan digantikan oleh Yuri Andropov dan Konstantin Tchernenko. Namun pada 1964, Andropov wafat dan menyusul kemudian Tchernenko pada 1985. Setelah itu, Politburo mengangkat Mikhail Gorbachev sebagai sekretaris jenderal pada Maret 1985 dan menjabat sampai 1991. Pengangkatan Gorbachev menandai lahirnya generasi dan tonggak kepemimpinan yang baru. Gorbachev memberi ruang bagi liberalisasi politik dan ekonomi, serta mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan Barat. Guna memperbaiki kondisi perekonomian Uni Soviet yang terpuruk, Gorbachev memperkenalkan dua model kebijakan, yaitu Glasnost dan Perestroika. Glasnost berarti keterbukaan politik dengan menghilangkan jejak-jejak peninggalan Stalin, seperti pelarangan buku dan penyebaran polisi rahasia, serta memberi kebebasan baru bagi negara warga Uni Soviet. Para tahanan politik dibebaskan, majalah dan surat kabar harian dapat memuat kritik terhadap pemerintah. Selain itu, untuk pertama kalinya, partai-partai lain serta partai komunis dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sedangkan perestroika berarti restrukturisasi ekonomi yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali ekonomi Uni Soviet. Gorbachev yakin inisiatif swasta akan bermuara pada inovasi. Itulah sebabnya individu dan korporasi diizinkan untuk menjalankan bisnis. Gorbachev juga mendorong investasi asing di Uni Soviet. Pada Januari 1987, Gorbachev menyerukan demokrasi dengan memperkenalkan unsur-unsur demokrasi di Uni Soviet, seperti pemilihan umum dengan banyak calon. Pada Juni 1988, Gorbachev menggulirkan pembaruan radikal yang dimaksud untuk mengurangi kendali Partai Komunis terhadap aparat pemerintah. Pada Desember 1988, dibentuk Kongres Perwakilan Rakyat atas persetujuan Majelis Agung Uni Soviet. Setelah itu, pada Maret dan April 1989 diadakan pemilihan anggota Kongres. Pada 15 Maret 1990, Gorbachev terpilih sebagai Presiden Uni Soviet yang pertama. Usaha Gorbachev dalam merampingkan sistem komunis membawa harapan, namun ketidakmampuan untuk mengendalikan jalannya pembaruan itu melahirkan serangkaian peristiwa yang Glasnost dan Perestroika yang awalnya dimaksudkan untuk merangsang pemulihan ekonomi Uni Soviet malah memunculkan dampak-dampak yang tidak diharapkan yang malah mempercepat keruntuhan Uni Soviet. Ada beberapa faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet, yaitu sebagai berikut. A. Sistem Marxisme komunisme ternyata tidak memiliki pengawasan yang efektif terhadap bidang politik dan ekonomi. Marxisme komunisme tidak memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan. C. Perubahan sistem pemerintahan dan sentralisasi ke desentralisasi, memberi peluang kepada negara-negara bagian untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. D. Sistem ekonomi pasar mengundang masuknya liberalisasi dan kapitalisme yang bertentangan dengan komunisme. E. Kaum buruh yang merupakan andalan Marxisme komunisme ternyata lebih memihak kapitalisme yang memberikan kebebasan untuk memiliki sesuatu daripada komunisme yang tidak mengakui hak individu. Dengan melihat faktor-faktor tersebut, bubarnya Uni Soviet sebagai sebuah negara federasi tinggal menunggu waktu. Di akhir 1980-an, arus keterbukaan yang dilancarkan mendorong tumbuhnya nasionalisme di negara-negara bagian yang menginginkan haknya untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Nasionalisme itu dilandasi keinginan untuk mengubah tatanan
kenegaraan ke arah sistem demokrasi ala Barat. Akhirnya, satu persatu negara-negara bagian tersebut menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat. Hal itu memang dimungkinkan melalui pasal 72 Konstitusi Uni Soviet yang berbunyi, negara bagian memiliki kebebasan untuk melepaskan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, reformasi yang dilakukan tidak berhasil memperbaiki kondisi perekonomian Uni Soviet. Kekuasaan Gorbachev semakin melemah dan sentimen anti-komunis di negara-negara bagian Baltik. Tengah-tengah perdebatan mengenai siapa yang berhak membubarkan Uni Soviet, akhirnya pada 25 Desember 1991, Majelis Agung membubarkan diri sekaligus menandakan bubarnya Uni Soviet sebagai suatu federasi. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Sekian dari kami mata-mata. Saya Salma, Saya Viva. Saya Ciara. saya Sinta. Saya Noval. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.